dikatakan dikategorikan sebagai password yang lemah. Nah, karena di situ bisa jadi tuh nama seseorang atau nama akunnya dia atau bisa jadi nama ibunya dia. Nah, maka dia bisa dikategorikan sebagai password yang lemah. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sampai di ini ya. So, kenapa Smith dikategorikan sebagai sebuah password yang lemah. Nah, selanjutnya itu ada Toyota nih. Kenapa Toyota dikategorikan sebagai sebuah password yang lemah? Nah, karena di sini Toyota itu diidentifikasikan itu kan sebagai sebuah merek mobil. Nah, jadi dia itu sama seperti yang nomor satu ya. Dia itu sebagai simple dictionary. Jadi kata-kata yang sangat simpel untuk dijadikan password. Nah, selanjutnya yang di urutan terakhir saya memasukkan nama beserta tanggal lahir nama beserta tahun lahir seseorang. Nah, contohnya itu Bob 1967. Nah, di situ dia membuat sebuah password dengan nama dan diikuti dengan tahun lahirnya dia. Nah, maka ini juga dikategorikan sebagai password yang lemah. Nah, untuk password yang kuat itu seperti apa sih? Nah, untuk password yang kuat itu bisa dilihat ya seperti ini. Nah, di sini ada B67, N42, D39C. Nah, di sini kenapa dikatakan dia bisa dikatakan sebagai password yang kuat? Karena di sini dia sebagai kombinasi antara alphanumerik karakter. Nah, ada sebuah ada huruf, terus ada diikuti dengan beberapa angka-angka dengan secara random. Makanya ini sangat sulit untuk ditebak oleh si penyerang tadi. Nah, selanjutnya kombinasi kedua untuk strong password itu ada 12 dengan tanda seperti ini, 12 H, terus di sini ada dikasih spasi. Nah, kenapa ini dikategorikan sebagai password yang kuat ya? Karena di sini dia selain mengkombinasikan alphanumerik karakter, dia juga mengkombinasikan beberapa simbol dan juga memasukkan spasi. Nah, ini sangat apa ya? Sangat kuat ya untuk keamanan passwordnya itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengamankan administratif akses tadi ya. Nah, untuk mengamankan si router kita itu dari konfigurasi, dari orang-orang yang mau login untuk mau mengutaati device kita bisa memberikan password dan password untuk aksesnya tersebut. Nah, untuk akses ke router itu sendiri, kita bisa melalui 3 cara, yaitu line console itu untuk port konsol, terus line VTA atau virtual teletype itu biasanya digunakan untuk remote. Nah, untuk line VTA ini biasanya digunakan untuk si telnet ataupun SSH. Nah, selanjutnya ada line aux. Aux ini dia itu sebagai port auxiliary yang ada pada si Cisco itu sendiri. Nah, untuk login ke device itu sendiri, kita akan menambahkan password ya. Nah, jadi untuk konfigurasinya bisa dilihat di sini ya. Kita masuk ke global config terlebih dahulu, global mode ya. Masuk tersebut ke line console 0. Nah, line console 0, kita beri password nih untuk port konsolnya supaya yang mau login ke port konsol itu tidak bisa langsung login kecuali dia mengetahui passwordnya. Nah,
maka kita beri password pada line konsolnya. Nah, terus selanjutnya pada line VTI 0 sampai 4. Nah, di sini diindikasikan untuk yang login secara bersamaan ke dalam ke dalam line VTI ini atau virtual directory ini bisa 5 orang secara sekaligus, yaitu 4 0 0 1 2 3 4. Nah, di situ ada 5 orang yang secara sekaligus bisa login. Nah, eee, Line VT ini sendiri itu sangat penting ya, sangat penting di dalam sebuah konfigurasi router. Nah, kenapa dikategorikan sebagai sangat penting? Nah, karena melalui Line VT kita bisa mengkonfigurasi si router tersebut melalui jarak jauh. Nah, via remote, ya, via remote. Jadi si Line VT ini memberikan akses via remote ke router. Nah, untuk mengamankannya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, kita beri password si Line VT tadi. Nah, jadi ketika kita melalui telnet ataupun SSH, si router Cisco tersebut meminta password terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada nih line auxiliary 0. Nah, line auxiliary ini dia sama seperti si konsol ya, dia harus terhubung secara langsung ke device-nya tersebut. Nah, dia colok ke line auxiliary-nya, terus dia harus berikan password-nya tersebut. Nah, terus di sini ada nih enable secret. Oh ya, yang di sini kan konfigurasinya ada line console 0. Terus di sini password dan tulisan di sini tuh dia ini passwordnya. Nah, dia memberi password yaitu CSC5IO. Nah, sama dengan yang lainnya. Nah, ketika kita ingin memberi password yang lain, contohnya di sini kita mau memberikan passwordnya admin ya, yang simpel aja admin ya. Di sini line console 0, terus password admin. Nah, nanti ketika kita mau login, kita harus memasukkan password itu admin ke dalam si router itu tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa enable secret. Nah, enable secret ini fungsinya apa sih? Nah, enable secret itu berfungsi ketika kita dari user mode ingin berpindah ke privilege mode. Nah, maka dia membutuhkan sebuah password lagi untuk login untuk beralih ke privilege mode. Nah, ketika semuanya sudah dikonfigurasikan ya, contohnya kita ingin mengakses ke si router via si konsol. Nah, jadi kita colok konsolnya, kabel konsol, terus otomatis kita diminta untuk password. Nah, kita masukin password ya, password untuk login ke konfigurasinya itu tersebut. Nah, ketika kita berhasil login ke login ke terminalnya, nah nanti dia itu akan berada pada user mode ya, user mode. Nah, untuk melakukan konfigurasi kita harus beralih ke ke global mode. Nah, untuk ke global mode kita perlu ke privilege mode terlebih dahulu. Nah, untuk ke privilege mode kita perlu mengetikkan enable. Nah, ketika kita mau masuk ke privilege mode, dia bakalan meminta password lagi. Nah, di sini password lagi. Kita harus mengetikkan password lagi agar bisa ke privilege mode. Seperti itu contoh yang di sini. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara kita bisa meningkatkan keamanan password itu sendiri ya. Nah, yang pertama di sini kita bisa kita bisa memasang password yang sangat panjang ya dengan rank 0 sampai 16 karakter dan juga dengan kombinasi yang seperti tadi yang tergolong ke dalam strong password. Nah, selanjutnya juga kita bisa mendisable unattended connection. Nah, timeout period juga bisa disesuaikan untuk perintah timeoutnya itu. Nah, timeout period ini apa? Timeout period itu adalah ketika kita konfigurasi router, terus itu pada sebuah terminal. Nah, ketika tidak ada aktivitas sampai timeout periodnya itu habis, nah contohnya di sini kita setting timeout periodnya itu 5 menit. Nah, ketika selama 5 menit tidak ada aktivitas pada terminal tersebut, maka dia akan otomatis terdisconnect, terputus untuk konfigurasi untuk terminal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa mengenkripsi kata sandi yang kita buat tadi. Nah, contohnya password yang lain konsol tadi kita beri password, kita bisa enkripsi passwordnya lagi. Jadi bisa jadi itu passwordnya kita enkripsi menjadi sebuah kode MD5. Nah, jadi
enskripsinya itu dia masuk ke dalam mode MD5. Nah, untuk perintahnya itu kita bisa menggunakan perintah service password encryption. Nah, jadi semua password yang plain text tadi yang kita masukkan bakalan berubah menjadi enskripsi MD5. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi secure local database. Nah, konfigurasi secure local database ini ketika kita ingin login ya, kita dimintai username untuk login. Nah, di sini kita bisa dengan set ya, contoh komen itu seperti berikut. Nah, username, name ini untuk si username tersebut. Contohnya di sini username, name-nya kita berikan admin ya, admin. Terus secret, masukkan passwordnya. Nah, secret, terus kita masukkan password yang akan kita gunakan. Nah, contohnya username-nya admin, terus secret-nya adalah password. Nah, password. Oke. Nah, seperti di sini ya contoh konfigurasinya. Di sini kita masuk ke global mode terlebih dahulu ya dengan konfigur terminal. Terus kita username-nya kita bikin JR admin. Nah, admin. Terus passwordnya kita jadikan Cisco 12345. Nah, untuk yang si JR admin. Nah, kita bikin lagi satu buah username lagi, yaitu admin. Terus untuk secret Cisco 54321. Nah, apa sih perbedaan kedua ini tersebut? Nanti dijelaskan di lab ya, karena di sini tidak terlihat. Nah, oh ya, saya jelaskan singkat ya, perbedaan secret dan password. Nah, untuk password ya, password itu berbentuk plain text. Ketika kita tidak menggunakan service enkripsi tadi, ketika kita sauran seperti berikut ya, sauran. Nah, si password itu akan berbentuk sebagai plain text. Nah, yang terbaca di sauran itu password Cisco 12345. Nah, sedangkan si secret, ketika kita mengkonfigurasikan secret ini tersebut, yang plain text tadi bakalan langsung dirubah menjadi MD5. Nah, secret Cisco 54321 bakalan berubah menjadi sebuah format enkripsi MD5. Nah, contohnya itu di sini secret yang MD5 itu sebagai berikut. Nah, cuma karena di sini ya sudah dijalankan service inskripsinya, makanya di sini si password sudah berubah bentuk, bukan sekedar plain text biasa lagi. Oke, selanjutnya meningkatkan security untuk si virtual login itu. Untuk meningkatkan security ini, kita bisa menggunakan yang namanya access list. Nah, access list atau yang biasa dikenal ACL itu bisa disebut ya sebuah mekanisme yang digunakan untuk memfilter traffic yang masuk ataupun yang keluar dari si LAN dan internet itu. Nah, jadi traffic yang dari internet itu disaring dulu menggunakan SCL ya. Terus dia bakalan diarahkan ke si tujuan. Nah, dari si LAN juga sama, dia bakalan menyaring terlebih dahulu dan bakalan diarahkan ke si tujuan. Nah, untuk antar host juga sama, dia bisa menggunakan ACL atau access list, access control list ya. Nah, untuk peningkatan login konfigurasinya bisa seperti berikut ya. Nah, di sini pada baris yang di atas login block for 15 ya, 15 attempts 5 dalam rentang waktu 60 detik. Sorry, di sini login block untuk 15 kali percobaan. Bukan, login bakalan diblok ya. Login bakalan diblok setelah ya 5 kali percobaan dalam rank 1 menit. Dalam rank 1 menit 5 kali percobaan, tetapi semuanya gagal. Maka login akan diblok selama 15 menit. Maka selama 15 menit tidak akan bisa melakukan login ke dalam device tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada untuk konfigurasi access list-nya. Nah, IP access list itu kita bisa konfigurasinya. Terus di standarnya kita berikan, nah access list-nya itu kita beri nama permit admin. Nah, untuk permit admin ini sendiri hostnya yang mana saja sih yang bakalan ditambahkan ke dalam access control list, access list yang untuk permit admin ini. Nah, di sini yang diizinkan itu ada permitnya.
192, 168, 10.10, dan host yang kedua juga kita izinkan, yaitu 192, 168, 11.10. Nah, ketika yang kedua host ini ingin melakukan login, nah maka dia akan di log di sini. Kita tambahkan konfigurasi di sini, login on success log dan login on failure log. Nah, jadi ketika host tadi, si host tadi ingin login nih ke device-nya. Nah, yang pertama dia nyoba, nah gagal. Nah, yang gagal tadi, koneksi yang gagal, percobaan yang gagal tadi bakalan masuk ke dalam log on failure. Nah, dan dia melakukan pengujian yang kedua, percobaan yang kedua, dan berhasil. Nah, maka dia akan masuk ke dalam log on success log. Nah, setiap percobaan untuk masuk ke dalam device tersebut bakalan dilakukan lognya. Dan ini si permit 192, 168, 10.10 ini melakukan login ya, mau mencoba login. Nah, kebetulan dia 3 kali mencoba login itu gagal. Nah, maka ketiga kali tersebut bakalan tercatat di log yang on failure. Nah, apa saja sih yang dicatat pada log on failure itu? Nah, nanti di situ akan dicatat source address dari dari si yang mencoba login, si hostnya. Terus dia akan include dengan pukul waktu yang ini yang dilakukan percobaannya. Jadi ketika dia mencoba jam 2 malam, dia bakalan tercatat ke dalam log on failure jika gagal. Nah, jika dia sukses, maka dia akan tercatat ke dalam on success log. Nah, jadi seluruh kegiatan login itu sendiri tercatat di dalam access control list. Nah, seperti itu. Contohnya atau yang ini yang si permit, yang si host 192, 168.11.10 login. Dia mencoba untuk login, tapi dia tidak tahu passwordnya. Dia asal mencoba saja, ya. Nah, dia sudah mencoba selama 5 kali dalam rentang waktu 1 menit ya, 60 detik, 60 sekon. Dia sudah mencoba login ya 5 kali dan seluruhnya itu gagal. Nah, maka dia harus menunggu selama 15 menit untuk percobaan yang ke-6, percobaan selanjutnya. Dia harus menunggu 15 menit. Nah, setelah 15 menit ini habis, dia akan reset lagi, dia akan terbaca dari nol. Nah, maka dia coba lagi nih, 5 kali percobaan lagi, gagal lagi. Nah, maka dia akan nunggu 15 menit lagi, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti berikut ya. Jika 5 kali login gagal di dalam range waktu 60 detik, nah di sini dia untuk waktu delay-nya, waktu menunggunya itu, dia dimasukkan ke 120 second. Nah, dia harus menunggu 120 second untuk login berikutnya. Nah, kenapa sih ini dibutuhkan untuk keamanan? Nah, ini dibutuhkan untuk keamanan ketika si si penyerang ya, ketika si penyerang ingin login ke perangkat kita, tetapi dia tidak mengetahui bukan IP, dia tidak mengetahui password dari device kita itu sendiri. Nah, maka kita harus menggunakan yang ini. Nah, otomatis penyerang bakalan menggunakan beberapa tools dong. Nah, contoh tools yang biasa yang sering digunakan itu yaitu brute force. Nah, metode brute force itu sendiri akan mencoba semua password yang sudah di list sebelumnya di dalam sebuah file itu berisi password yang biasa digunakan. Nah, maka si brute force ini akan mencoba nih seluruh yang di file tersebut bakalan dicoba satu-satu. Nah, kenapa ini diperlukan ya? Nah, ketika si tools tadi brute force tadi mencoba selama 5 kali saja sudah gagal, maka dia harus menunggu dulu selama 120. Nah, otomatis yang tadi si toolsnya itu running, ketika menunggu akan stop untuk toolsnya tersebut. Nah, seperti itu. Ini juga bisa digunakan untuk melindungi dari DOS atau penyerangan yang berbentuk DDoS.
Nah, selanjutnya login violate attempt. Nah, di sini tuh dia bisa mendetek apa password attack tadi yang sebelumnya kita jelaskan tadi. Nah, di sini ada login on success dan login on failure. Nah, maka yang tadi itu dia masuk ke list tersebut. Jika dia gagal masuk ke login ke on failure log, jika dia berhasil maka masuk ke on success log. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan verifikasi ya, verifikasi untuk status loginnya tersebut. Nah, mengetikkan komen show login. Nah, bakalan ada nih bagaimana sih konfigurasi untuk keamanan router kita itu sendiri. Nah, di sini ada login delay-nya 3 second. Terus di sini routernya itu masuk ke dalam quiet mode. Nah, gitu. Nah, kita juga bisa mengecek si login yang gagal tadi. Nah, login yang gagal tadi apa saja sih? Nah, di sini kita bisa menggunakan comment show login failures. Nah, untuk show login failures nanti kita bisa mengecek berapa sih total yang loginnya itu gagal. Nah, di sini ada total failed login itu ada 22 kali percobaan ya, ada 22 kali percobaan. Terus di sini include dengan username, source IP address, dan juga port percobaan yang dilakukan, terus timestamp. Timestamp ini waktu digunakan untuk waktu ketika dia melakukan percobaan login tersebut. Nah, contohnya nih si host 1.1.2.1 dia mencoba device tersebut menggunakan username admin, terus dia melalui port 23 ya. Port 23 otomatis dia melalui dong, dia melalui telnet. Port 23 itu telnet ya. Jadi dia melalui telnet mencoba login, terus username yang digunakan itu adalah admin. Dan dia mencoba selama 5 kali dengan username admin, terus 5 kali tidak berhasil. Nah, untuk waktunya itu sendiri bisa dilihat di sini jam 15.38 ya. Terus Wednesday tanggal 10 Desember 2008. Nah, dia mencoba 5 kali melalui telnet, terus tidak bisa login ke device-nya itu. Nah, selanjutnya login failure yang kedua itu baris kedua dari host 10.10.10. Nah, di sini dia mencoba login ke device itu menggunakan username admin dengan huruf A besar. Nah, dia juga melalui telnet, dia telnet terus menggunakan username yang tadi. Dia mencoba selama 13 kali. 13 kali kegagalan yang dilakukan untuk login jam ini 15.58, terus tanggal 10 Desember 2008. Nah, selanjutnya yang host yang tadi juga 10, dia mencoba lagi nih dengan username yang berbeda. Nah, username admin, dia coba username admin dengan huruf A kecil, terus dia juga via remote, via telnet, nah via port 23, dia mencoba selama 3 kali, waktunya 15.57, 15.57, tanggal 10 Desember juga. Nah, tidak juga berhasil. Nah, dia selanjutnya melakukan lagi nih Cisco. Nah, username Cisco. Dia mencoba melalui telnet juga 1 kali dan juga tidak berhasil. Nah, maka jumlah dari konnya ini itu oke. Nah, total valid login itu ada 22 yang ada pada log login failure-nya itu. Nah, oke. Selanjutnya nih ada benar. Nah, benar ini sendiri kita gunakan ketika kita mau login ya, atau mau mengakses perangkatnya. Nah, ketika kita mau mengakses perangkatnya, otomatis kita bakalan membuka terminal nih, terminal. Nah, yang di atas bakalan ditampilkan sebuah pesan singkat yang disiapkan oleh si administrasinya itu, admin dari si device-nya itu sendiri. Contohnya saya yang berperan sebagai admin ya. Nah, jadi saya membuat sebuah pesan di device-nya itu tersebut. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa menggunakan benar MOTD, terus kita bisa memasukkan password message-nya. Nah, selanjutnya pembahasan kita yaitu configuring SSH.
Nah, sebelum kita mengimplementasi tersebut, ada beberapa kita perhatikan nih. Nah, ada 4 langkah yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan konfigurasinya, konfigurasi si SSH itu sendiri. Yang pertama itu, kita harus memastikan nih, apakah si Cisco IOS-nya itu support dengan SSH. Nah, si Cisco IOS-nya, ketika si Cisco IOS-nya tidak support dengan SSH ya, kita bisa melakukan upgrade IOS ketika upgrade, dan upgrade-nya itu harus support SSH. Nah, maka kita bisa lanjut ke step yang berikutnya. Nah, kita juga harus memastikan nih si router tersebut sudah memiliki hostname yang tidak lagi default. Nah, defaultnya itu kan ada hostname itu router ya. Nah, kita harus merubah hostname-nya itu tersebut terlebih dahulu. Nah, baik R1 atau router 1, pokoknya dia sudah tidak default. Nah, selanjutnya kita juga harus bisa harus memastikan tuh si device router itu harus memiliki sebuah domain name di dalam satu net yang bisa kita gunakan itu. Nah, contoh domain name yang bisa kita itu adalah bestpathNetwork.com. Nah, kita harus mengkonfigurasikan domain name-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya juga kita harus memastikan router itu sudah terset belum username dan passwordnya. Nah, ketika untuk login lokal ya. Nah, ketika si username dan password belum terset, kita harus setting terlebih dahulu nih si username dan passwordnya. Nah, dan juga kita harus enable secretnya untuk ke privilege mode. Nah, ketika kedua tersebut sudah dipastikan sudah terpasang, nah maka kita selanjutnya akan mengkonfigurasi si SSH itu sendiri. Nah, untuk konfigurasi SSH itu sendiri, kita melalui komen ya, melalui komen. Nah, yang pertama kita konfigurasikan itu apa sih? Nah, yang pertama itu kita konfigurasikan dulu IP setting domain name-nya. Nah, domain name ini kita bisa untuk mengkonfigurasi SSH kita berada di yang pertama ya, kita setelah step yang pertama itu berhasil, nah lanjut nih ke step yang kedua. Step yang kedua itu kita harus apa ya? Nah, crypto key ini digunakan crypto key ini digunakan untuk inskripsi si SSH-nya. Nah, prefix si SSH-nya itu. Nah, untuk komen crypto key itu kita bisa menggunakan komen crypto key generate RSA general key modulus. Nah, nanti akan di-labkan seperti itu. Nah, selanjutnya nih step 3 nih. Step 3 itu kita harus membuat sebuah login lokal yang valid ya. Yang tadi yaitu kita harus membuat sebuah username dan juga password. Kita harus membuat username dan password untuk device-nya, dan juga kita harus enable secret-nya. Nah, kita harus enable secret untuk ke privilege mode-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita aktifkan nih untuk VT-nya, untuk line VT yang tadi yaitu virtual teletype tadi. Nah, kita harus aktifkan. Terus untuk session using itu kita bisa menggunakan login lokal, dan keharusan di sini tuh transportnya itu harus inputnya SSH. Nah, transport inputnya itu SSH. Nah, nanti bisa dikonfigurasikan pada global mode di line VT. Nah, untuk memverifikasi inskripsi SSH tadi, untuk menampilkan generate key-nya itu kita bisa menggunakan komen show crypto key my public key RSA. Nah, nanti itu komennya itu bakalan menampilkan si crypto key yang sudah di generate sebelumnya. Nah, beberapa tambahan SSH lainnya yaitu ada SSH version ya. Nah, ada beberapa tambahan untuk komen SSH. Yang pertama itu SSH version. SSH version ini versi dari SSH-nya itu, dan versi yang dianjurkan itu yaitu adalah version dari SSH version 2. Version 2. Kenapa harus version 2 ya? Nah, version 2 ini otomatis
Iyalah, upgrade ya, upgrade dari version satu sebelumnya, si SSH version satu sebelumnya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan sedikit. Nah, oke. Untuk additional comment-nya itu, kita bisa menggunakan SSL version ya. Nah, SSL version 2 itu kenapa lebih bagus daripada SSL version 1? Nah, secara otomatis SSH version 2-nya itu adalah upgrade dari SSH versi 1. Nah, SSH versi 1 itu kenapa di-upgrade? Nah, karena si SSH versi 1 itu terdapat beberapa celah keamanan yang tidak aman. Ada juga beberapa bug. Nah, makanya di-upgrade ke version 2. Nah, selanjutnya SSH timeout. Nah, SSH timeout ini yang sama seperti time period tadi, ketika tidak ada activity selama waktu yang diberikan, maka dia akan maka dia akan memutus koneksinya tersebut. Nah, koneksinya tersebut. Nah, selanjutnya ada untuk menampilkan SSH, konfigurasi SSH, kita bisa dengan perintah show IP SSH. Oh ya, di sini ada IP SSH authenticate retrace. Nah, di sini untuk tambahan dari komen SSH tadi. Nah, untuk menampilkan SSH, kita bisa melihat di sini ya, show IP SSH. Nah, di sini SSH-nya enable dengan version 2 tadi. Nah, untuk authentication timeout-nya itu selama 60 second. Nah, selama 60 second tidak ada tidak ada koneksi, tidak ada aktivitas ya, dia bakalan memutus koneksinya tersebut. Seperti itu. Sebentar. Hmm. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana cara kita mengkoneksikan SSH kita tersebut ke router? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya SSH client. Nah, SSH client ini kita bisa menggunakan PuTTY atau OpenSSH atau Terrarium. Nah, ini kita instalkan pada si host. Nah, contohnya kita menggunakan PuTTY. Nah, kita harus mendownload PuTTY terlebih dahulu, terus kita install pada laptop kita. Nah, si putihnya itu kita install pada laptop kita, dan pastikan si laptop dan device yang akan kita konfigurasikan atau kita remote itu satu segmen network. Nah, satu segmen network, dan kita bisa dan pada device tersebut
sudah terset ya, sebelumnya sudah kita setting SSH, kita konfigurasikan SSH. Nah, maka kita bisa menggunakan putih untuk login ke device tersebut. Nah, sebelumnya sudah dipastikan juga nih si host atau si laptop kita sudah bisa ping ke device-nya. Nah, maka kita bisa menggunakan putih, terus kita masukkan di hostnya itu. Hostnya itu kita masukkan IP dari si device network atau si router yang akan kita remote. Nah, remote terus kita bisa memasukkan service-nya itu SSH ya, service SSH. Nah, untuk service SSH itu sendiri itu berada pada port 22. Nah, pada port 22 nanti kita oke. Nah, setelah kita oke, maka akan terjadi nih prosedur yang sebelumnya. Nah, yaitu pada ini kan SSH dia itu berada pada line VTE ya, line VTE. Nah, pada line VTE ini kan sebelumnya sudah kita beri password nih. Nah, maka dia akan meminta password, ya, username dan password terlebih dahulu. Nah, kita masukkan username dan password. Terus ketika berhasil nanti si host tadi akan terdaftar ke on success log. Nah, ketika yang percobaan pertama gagal, maka host tadi akan dimasukkan ke dalam log failures log. Nah, ketika berhasil setelah masukin log nih, dia otomatis masukkan ke device-nya di dalam user mode. Nah, selanjutnya di dalam user mode itu kita bakalan masuk ke privilege mode terlebih dahulu nih. Nah, untuk ke privilege mode kita harus mengetikkan enable. Nah, ketika setelah enable ya, kan tadi sebelumnya sudah kita setting apa nih, secret nih, enable secret. Nah, maka dia akan meminta lagi nih password untuk ke privilege mode-nya. Nah, kita masukin lagi passwordnya. Nah, ketika sudah berhasil ya masukin password dan sudah masuk ke privilege mode, terus kita sudah bisa melakukan konfigurasi. Nah, kita bisa masuk ke global mode, kita bisa konfigurasi. Nah, seperti itu. Oke, untuk materinya cukup sampai di sini ya. Nah, nanti akan dilanjutkan ke dalam labnya. Lab bagaimana sih yang line console sama line VT itu bekerja. Nah, bagaimana sih enable secret itu bekerja, bagaimana sih tampilan dari plain text yang password dan juga yang MD5 dari si enable secret itu. Nah, maka akan kita labkan nantinya. Nah, untuk sejauh ini apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan sebelumnya? Oke, untuk yang ingin bertanya disilakan bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat atau bisa juga open mic untuk mengajukan pertanyaannya secara on voice. Nah, untuk waktu tunggu pertanyaannya itu kita berikan 5 menit ya. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya.
Oke, tampaknya sejauh ini belum ada pertanyaan ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan silakan diajukan saja. Eh, untuk sekarang kita istirahat selama Oke, untuk sekarang kita istirahat terlebih dulu sampai jam 4. Nah, nanti setelah istirahat akan dilanjutkan dengan lab yang terkait dengan security router ini. Oke. Nah, jadi jika ada pertanyaan selama waktu istirahat, silakan saja diketikkan di kolom chat. Nah, nanti bakalan dibaca sama tim dan akan segera dijawab. Oke. Nah, di sini coba saya akan coba ya untuk lab apa yang tadi dibawakan materi oleh Bang Al-Ghifari ini ya. Oke, terlihat saya screen share dulu nih. Oke, udah kelihatan ya untuk Cisco paket rasanya. Oke, untuk mempercepat juga kita mulai labnya ya. Nah, di sini kita hanya menggunakan lab sederhana saja ya. Kita persiapkan PC aja nih, persiapkan PC 1 dan router nih. Nah, kita persiapkan routernya aja nih. Oke, cuma dua ya, PC 1 dan router. Untuk menghubungkannya kita gunakan kabel yang biru ini, namanya konsol kan. Kita colokkan ke si PC, sambungkan ke si router. Nah, di si router ini kan banyak nih pilihannya, ada auxiliary, konsol, bus ethernet, serial, dan bus ethernet yang itu ya, kita colok ke konsol aja. Nah, oke, udah nyolok kan? Oke, kita langsung aja ya mulai ke labnya. Kita klik PC-nya, kita masuk ke desktop. Kita pilih yang terminal ini untuk masuk ke si routernya karena kita menggunakan kabel konsol itu. Oke, setelah masuk tinggal pencet aja oke. Nah, di sini kita udah masuk nih ke si routernya menggunakan kabel konsol. Ya. Oke, di sini kita langsung pencet no aja ya, pencet N. Nah, notice nih kita udah masuk ke si routernya untuk mengkonfigurasi di yang tadi ya. Oke. Nah, yang pertama kita pencet enable dulu aja ya, enable. Nah, kita masuk ke mode privilege, kita configure. Nah, oke, nah kita udah masuk ke global mode ya. Nah, di sini coba kita untuk mengeceknya kita sauran dulu ya. Terus sauran. Nah, kita lihat ini masih kosong nih, belum ada apa-apa. Nah, sekarang ini juga masih 0 kan, NPT-nya 0, untuk interface-nya juga 0. Oke, untuk mendapatkannya juga kita harus mengenali nih si PC sama si router ini harus saling kenal dulu. Coba kita menggunakan kabel cross untuk membukanya di PC pas internet dan ke si router pas internet juga. Oke. Nah, ini bisa dilihat kan untuk si kabelnya masih merah nih, masih belum nyala. Oke, kita konfigurasi lagi nih di terminal ya. Misalkan kita pakai interface EPA 0 ya. Straight 0, slash 0. Oke, kita masuk, kita tambahkan IP-nya, misalkan IP ADD 192.168.10.1 dengan slash 24. Ya, 24 itu 255.255.255.0. Nah, kita nyalakan on shutdown. Oke, otomatis nih itu nyalakan. Nah, setelah itu coba kita ping dulu nih ya ke si ininya, ke si routernya apakah bisa atau tidak.
Nah, oke, masih tidak bisa ya, masih tidak boleh, masih RTO. Kita harus, kalau seperti ini, kita harus nambahkan dulu nih IP juga di CPC-nya untuk mengenali. Seperti kita tambahkan dulu ya, biar bisa mengenali nih antara CPC sama si router. Kita tambahkan IP CPC-nya tuh 192.10.2.255. Ini nggak usah nih, nggak usah diisi aja nih default gateway-nya, cuma IP versi 4 aja yang harus diisi. Oke. Nah, setelah itu coba kita ping nih, sekarang udah bisa mengenali belum? Nah, udah bisa kan? Udah bisa reply nih, udah bisa ngobrol antara si PC dan si router. Oke, setelah itu udah bisa mengenali nih antara si PC dan si router. Coba kita masuk lagi ke terminal ya. Nah, ini udah bisa kan? Udah bisa menambahkan IP. Oke, setelah itu kita keluar nih. Siapa nih? Kita pertama itu yang tadi itu kita membuat si default router ya untuk masuk ke si routernya. Nah, caranya itu pertama kita enable udah, terus kita langsung ketik aja nih line console 0, line console line console 0. Nah, udah masuk nih kan dari mode config, langsung ada mode config line. Nah, contoh di sini kita menggunakan passwordnya password politala 123. Misalkan kita udah seperti itu, kita login aja nih, namanya login. Nah, maksudnya untuk line console ini juga, ini itu untuk ketika kita mau masuk ke si routernya nih. Jadi ada pengamannya, ada security-nya. Jadi tidak ada siapapun yang bisa masuk. Itu. Contohnya seperti kunci lah untuk masuk ke si routernya. Seperti kunci pintu. Sebelum masuk ke router itu kita harus membuka dulu kuncinya. Nah, dengan settingannya itu line console 0. Nah, tadi kan line console 0, password politala 123, login, setelah itu exit saja. Exit. Nah, gimana nih cara untuk mengetahui apakah si line console ini udah aktif atau enggak? Coba setelah itu kita exit aja ya. Exit juga. Nah, otomatis nih tuh. Langsung nih untuk masuk ke si routernya itu harus memasukkan password yang tadi. Tidak seperti pas awal nih. Ketika kan kita pas awal itu colok konsol dari PC3 ke si router satu ini, ketika colok langsung nih, langsung masukkan ke si routernya. Nah, ketika kita udah menyeting nih yang tadi dari line console 0 ini, langsung otomatis kita harus memasukkan password yang kita setting yang tadi. Ya. Nah, tadi passwordnya itu politala 123. Nah, baru masuk nih ke si routernya itu. Ya, coba kita end. Kita buka config terminal. Nah, itu baru bisa tuh untuk masuk ke si routernya. Nah, untuk coba kita melihatnya juga, kita ketik saja dosauran untuk melihatnya. Nah, yang tadi juga nih pas awal kita cek kan ini untuk interface pas internet 0/0 juga ini belum ada, ketika kita setting udah ada kan. Nah, terus bawah, nah ini juga nih, jadi line console 0. Nah, password politala 123 seperti itu ya. Ini langsung kebuat nih untuk si line console itu. Karena kenapa sih line console 0 itu hanya 0? Karena untuk masuk ke routernya itu hanya bisa satu saja, satu user saja. Wah, beda nanti sama kita kalau line VT aja ya, dua state-nya. Nanti kita bahas juga. Ya, oke. Coba kita coba lagi, apakah masih bisa? Misalkan politala 123. Nah, bisa kan? Terus tadi juga nih yang sudah dibahas oleh Bang Al-Ghifari kan tentang banner MOTD. Nah, maksudnya banner MOTD itu jadi sebuah pengenalan ketika kita mau masuk ke situs juga. Oke, kita coba buat nih untuk bannernya ya. Coba kita buat label. Nah, cara buatnya
kita ketik dulu banner MOTD. Nah, kita harus wajib nih memasukkan si tanda pagar ini nih. Kita wajib harus memasukkan tanda pagar ini. Nah, kalau kita memasukkan tanda pagar ini banner yang kita buat itu tidak terbuat. Nah, contohnya misalkan di sini kita bikin bannernya ngajar misalkan Politala. Ya, kita klik pagar lagi aja di belakangnya. Oke, setelah itu kita langsung pencet enter saja. Nah, untuk melihat si banner Om tadi ini aktif atau enggak, kita cek lagi aja nih, kita exit. Nah, sekarang udah kelihatan nih kan bannernya nih, ada tulisan ngajar Politala yang barusan seperti kita buat juga di bannernya. Nah, untuk cara menggantinya gimana nih? Misalkan ada yang pengen tahu juga kan untuk ngegantinya gampang juga. Misalkan kita masukkan kode yang tadi kita buat untuk lab kosongnya, Politala 123, udah masuk ke mode user, enable lagi. Misalkan kita rubah lagi nih bannernya. Banner, TD, misalkan jadi Politala saja. Oke, tinggal enter, kita cek lagi apakah bannernya fit atau tidak. Nah, tuh sekarang udah kelihatan kan, udah beda. Yang tadi ngajar Politala, sekarang Politala saja untuk bannernya. Beda sama ini nih, tadi kan ngajar Politala, sekarang jadi Politala saja. Oke, kita masuk lagi. Oke, mungkin itu untuk si reporter ya, untuk mau masuk ke routernya, kita harus menggunakan masukkan dulu line 00, kita kasih password, setelah itu kita terus login, untuk masuknya login. Setelah itu klik exit aja, seperti itu, untuk masuk ke pengamanan routernya. Oke, setelah itu coba kita buat juga untuk pengamanan security routernya menggunakan telnet ya. Nah, coba kita buat ya ini komputer di terminal. Nah, untuk memudahkan ketika saat kita mengkonfigurasi nanti, coba kita ubah dulu ya namanya menjadi misalkan name router telnet misalkan. Nah, telnet kajian, nah otomatis kan langsung berubah nih jadi router telnet. Oke, setelah itu kita masuk ke line konsol line PTY 0 berapa nih. Nah, ini line PTY ini kan sudah tadi dijelaskan juga oleh Bang Fahri untuk line ini, untuk berapa masuknya nih si usernya dalam waktu bersamaan. Contohnya kita bikin line PTY 04. Nah, maksudnya untuk 04 ini jadi pada waktu bersamaan itu ada 5 user yang bisa langsung masuk bersamaan. Kalau misalkan kita 15. Nah, jadi yang bisa langsungnya itu 16 nih, sama yang sebelumnya ini. Maksimal itu 15 ya. 16 nih yang bisa langsung masuk ke filternya. Kita coba 4 aja ya. Jadi untuk 5 user nih yang bisa masuknya. Oke, setelah itu kita enter aja. Nah, kita langsung masuk nih ke config line untuk mengkonfigurasi sistem. Nah, setelah itu kita mau masuk nih, kita kan mau nyeting si telnet itu, jadi kita langsung masukkan command transport input telnet, karena kita akan masuk menggunakan telnet ya. Nah, oke, transport input telnet. Oke, setelah itu kita langsung enter saja. Nah,
Setelah itu udah terbentuk kan, kita mau masuk telnet, langsung kita klik login aja, login. Nah, mau misalkan login, nah, sorry, kita masukkan dulu aja nih passwordnya apa. Passwordnya misalkan password Politala 123. Nah, passwordnya nanti 123. Setelah itu kita baru nih masuk ke login ya. Nah, login. Setelah itu enter saja. Setelah kita login, kita exit aja ya, karena sudah terbentuk nih untuk si telnetnya. Exit. Nah, caranya untuk mengaktifkan nih si passwordnya ini, si password yang tadi kita ketik itu, kita harus mengaktifkannya. Nah, untuk komennya itu enable secret. Tadi apa nih? Misalkan untuk passwordnya itu kan Politala 123. Kita ketik juga nih untuk si enable secretnya Politala 123. Ya, setelah itu kita langsung ketik enter saja. Nah, udah kan? Nah, gimana nih untuk cara kita mengetahui apakah si telnet ini sudah terbentuk atau tidak? Nah, kita langsung ke sini lagi, masuk ke si command prompt. Nah, cara komen itu untuk mengeceknya kita harus ketik telnet. Nah, telnet kan kita kan masuk mode menggunakan telnet. Nah, untuk masuk ke telnet ini masukkan IP yang tadi kita buat nih yang terhubung antara si PC sama si router, karena tadi kita mengasih 10.1, kita masukkan juga di 192.168.10.1. Apakah bisa? Nah, bisa tuh kan untuk masuk ke si router ini menggunakan telnet yang barusan kita buat. Nah, yang pertama-tama kayak seperti tadi kita harus masukkan dulu password untuk masuk ke si routernya atau membuka kuncinya. Di sini kita ketik Politala 123. Bisa? Nah, bisa kan? Oke, ini udah masuk kita ke mode user. Nah, setelah itu kita klik enable untuk mengetahui nih filternya enable. Nah, setelah itu ketika kita sudah membuka kunci nih, ya kan yang atas ini kita membuka kunci, yang lain konsol 0 itu buat masuk ke filternya. Nah, setelah itu kita harus juga memasukkan lagi nih si password yang kedua itu, password yang telnet yang sudah kita tadi aktifkan. Nah, passwordnya sama sih, tadi saya mengetiknya Politala 123. Coba kita coba ya, Politala 123. Nah, bisa. Nah, bisa kan? Kita udah masuk ke mode privilege. Coba kita pengen mengetahuinya sauran untuk mengetahui konfigurasi di dalam router ini. Sauran. Nah, kita lihat kan, tadi masuk lewat 10.1. Nah, ini kan kita menggunakan telnet kan. Nah, ini PT04 menggunakan dengan jumlah yang bisa masuk tadi kita itu dengan total 5 user dengan password tadi Politala 123. Akan login kan nih. Langsung transport input telnet. Itu. Karena kita tadi barusan menggunakan telnet. Ya. Nah, itu untuk menggunakan telnet. Nah, terus mungkin itu saja ya untuk telnet. Coba kita masuk ke terminal lagi untuk masuk mengkonfigurasi langsung ke si router menggunakan konsol. Barusan kita di command prompt ini tadi itu menggunakan telnet, kita kalau masuk ke terminal itu menggunakan konsol yang biru ini. Ya, oke, coba kita exit dulu. Itu.
Oke, slow. Oke, barusan kita telnet sudah bisa ya masuk menggunakan telnet. Coba kita langsung mengkonfigurasi SSH ya. Kita break dulu ya bentar ya. Misalnya di sini kita ada nasar dulu.
Oke, kita langsung lanjut aja ya. Untuk barusan break ada dasar ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, barusan kita kan udah masuk menggunakan internet kan, security router yang menggunakan masuk menggunakan internet. Coba kita lihat lagi nih, misalkan untuk konfigurasinya ada orang. Nah, nah, seperti yang tadi sudah dibahas juga oleh Bang Alifari ya. Nah, jadi untuk mengamankan si passwordnya ini biar tidak kelihatan oleh orang, ketika ada seseorang itu ada nih tahapannya. Itu kita masukkan service password encryption untuk mengenkripsi ini, untuk mengamankan si password ini jadi tidak kelihatan seperti ini. Ini kan udah kelihatan nih Politala 123. Coba kita enkripsi ya si password yang tadi. Kita masuk lagi. Oke. Nah, caranya itu cuman hanya masukkan service password encryption. Nah, setelah itu kita langsung enter saja. Nah maksudnya si service password encryption ini untuk mengenkripsi nih semua password yang ada di router ini yang tadi sudah kita konfigurasi. Contohnya nih, ini kan Politala 123, ini untuk masuk ke situsnya masih kelihatan nih 123. Nah, setelah kita nanti si passwordnya di enkripsi, coba kita lihat ya nanti. Kita langsung enter saja. Nah, coba kita langsung download lagi untuk mengetahui apakah si password itu udah di enkripsi atau belum ya. Oke. Nah, terus saja otomatis ya nih. Si password yang tadi itu yang tulisannya Politala 123 otomatis nih ketika kita sudah di enkripsi yang tadi otomatis si password yang tadi itu akan berubah menjadi password yang tidak benar seperti ini. Bukan yang Politala 123 karena sudah dienkripsi, diamankan lah si passwordnya itu. Jadi setelah kita amankan seperti ini, siapapun orang, jadi ketika ada orang nih yang sengaja usil ke router kita dari DPS, otomatis kalau misalkan kita udah enkripsi, si kodenya akan kelihatan seperti ini, bukan yang password yang aslinya. Jadi lebih aman lah untuk masuk ke dalam si router kita itu nanti. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengamanan router menggunakan enkripsi, jadi lebih terenkripsi. Kita barusan internet, coba kita menggunakan SSH ya, konfigurasi SSH. Nah, pertama kita rubah dulu aja nih untuk si routernya ya. Nah, coba menjadi hostname-nya menjadi router SSH. Nah, udah ke ini kan, udah berubah nih namanya dari router Telnet menjadi router SSH. Nah, untuk si pengamanan router menggunakan SSH itu agak sedikit, bisa dibilang agak sedikit ribet ya. Kenapa harus ribet? Karena kita itu harus memasukkan IP domainnya, kita harus menggunakan masuk ke repo-nya itu menggunakan berapa MBS gitu ya untuk si SSH ini. Beda sama si Telnet. Kalau Telnet itu kita hanya kita masukkan saja lewat Telnet, transport itu Telnet, terus bisa kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita dengan cara login itu udah terbentuk, itu udah mulai bisa masuk kita menggunakan Telnet. Kalau SSH ini lebih agak sedikit ribet, tapi untuk keamanan router itu lebih disarankan kita menggunakan SSH. Kenapa? Karena SSH itu ribet karena lebih aman karena kita harus masukkan IP domainnya, kita harus masukkan si GNet RSS-nya itu apa. Jadi kita harus masukkan username-nya juga seperti itu kalau untuk si SSH ya. Nah, oke kita langsung saja ya untuk membuat security router menggunakan SSH ya.
Oke. Karena kita udah ganti nih, kita langsung ke konfigurasi SSH, kita rubah namanya hostname SSH udah. Oke, kita langsung masukkan IP domainnya nih. Domain name-nya apa? Nah, domainnya apa? Misalkan kita domainnya itu politala.com saja. Biar mudah diingat ya, politala.com. Setelah itu, nah kita udah kebentuk nih IP domainnya. Setelah itu kita masukkan karena itu kayak gini SSH. Kita tab aja biar cepat. Oke, ini RSH. Oke, nah di sini kita berapa nih kebutuhan bit yang akan digunakan modul untuk si SSH ini. Nah, minimal itu 512, maksimal itu 1024. Nah, karena kita untuk ini lab sederhana aja, kita masukkan 512 saja, biar gak terlalu berat. Oke, setelah itu kita menggunakan 512, klik enter saja. Nah, ini udah langsung respon nih, langsung oke. Ketika kita sudah membuat IP domain dan dulunya akan berapa yang bit yang akan kita pakai, setelah itu kita langsung masuk ke line PTE virtualnya kosong, misalkan kita hanya untuk 5 user saja dalam waktu bersamaan, kita 4 saja ya. Oke, setelah itu nah udah masuk nih ke mode lainnya. Setelah itu kita masuk melewati SSH transport input SSH. Nah, kalau si SSH ini kita menggunakan misalkan login lokal biar lebih terjaga ya untuk login lokal. Oke, setelah itu exit saja. Exit. Nah, oke, setelah itu kita tinggal buat nih username apa buat si SSH ini. Misalkan username politala, passwordnya politala 123, biar mudah diingat aja ya, yang mudah saja. Oke, setelah itu kita enable sorry, kita langsung service aja buat mengamankan si passwordnya yang tadi. Oke, setelah itu kita enter saja. Nah, untuk mengetahui kita masuk si SSH ini udah berjalan atau tidak, kita masuk lagi ke command prompt. Nah, kita masuk lagi ke command prompt. Kita tadi ini lewat telnet kan. Coba kita masuk lewat SSH. Nah, untuk masuk ke SSH ini kita ketik SSH min L. Kita masukkan tadi domainnya politala.com, domainnya kita masukkan lagi nih si IP yang nyolok dari PC ke si router. Tadi itu untuk IP-nya 10.1 ya. Nah, coba kita buat. Nah, ini udah berhasil nih untuk si SSH yang tadi kita buat. Nah, untuk masuknya tadi kita itu sama politala. Kelas 23. Nah, kita masukkan. Nah, kita coba enable. Oke, kita coba lagi ya. SSH masuk politala 123. Nah, ini udah connect nih untuk si SSH ini. Ya, coba kita masuk lagi ke
terminal. Kita cek dulu apakah sudah jalan CSS-nya atau tidak. Ya, oke. Kita ketik do show run. Misalnya kita tadi udah rubah juga nama si routernya jadi router SSH. Klik ke bawah. Nah, saya login lokal nih, kan sudah terbuat. Yang tadi ya, yang di konsol ini untuk masuknya tadi password itu kualitas 123, yang ini passwordnya 123 juga. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk melihat nih apakah si-nya itu, coba kita lihat nih. Oh, ya sama ini kan ada password nih 7, baru passwordnya itu apa. Nah, maksudnya 7 ini dia itu adalah versinya. Nah, jadi kita menggunakan versi ke-7. Nah, ada juga nih misalkan ada versi 4, 5, 6. Nah, ini untuk versi 7 ini dia versi yang lebih terpercaya atau lebih aman gitu ya untuk si versi 7 ini. Oke, coba kita do. Nah, ketika kita lihat juga nih untuk si versi SSH yang kita pakai ini versi berapa. Nah, enable version. Nah, tadi kan untuk dibahas oleh Bang Ali Fari ini tadi itu kita untuk menggunakan versi 2 masih menggunakan 1.5 untuk versi SSH yang tadi kita buat. Nah, autentikasinya itu 3, 120 second, dan autentikasi rate-nya itu 3. Ya. Terus ada lagi nih untuk si pengaman router itu, karena kita tadi sudah kan untuk default router untuk yang masuk konfigurasi menggunakan konsol, dan konsol 0 kita sudah. Untuk telnet SSH yang menggunakan line virtual itu kita sudah. Nah, line virtual itu ada 2, ada kita menggunakan telnet dan SSH. Ada juga yang itu tadi ada kita masuk kabel AUX. Cuman untuk kabel AUX untuk di penggunanya ya, untuk implementasinya itu kurang sih. Kita lebih menggunakan konsol untuk mengkonfigurasi si routernya kalau secara real device. Tapi coba kita praktekkan saja di sini. Kita buat menggunakan si AUX ini. Ya, kita enter. Coba kita buat nih line AUX 0. Oke, kita masuk dulu ke konfigurasi terminal ya. Kita masuk line AUX 0 untuk masuk ke si router ini menggunakan kabel AUX 0. Nah, kita langsung buat aja nih. Misalkan kita dengan passwordnya, dengan password misalkan ngajar Politala 123, misalkan kita lebih ini ya, ngajar Politala lebih panjang, kita langsung enter saja. Kita untuk maksudnya login, itu kita klik saja. Nah, ini untuk si penggunaan untuk keamanan menggunakan kabel AUX.
Nah, untuk kabel aux ini kan kita kan tadi lain konsol nol kan kita masuk konsol ini ada nih kabelnya untuk konsol. Nah, untuk aux ini sementara untuk pakai starter nggak ada nih untuk masuknya ya. Ini tidak ada. Jadi paling nanti di dari pas aja untuk masuk ke si kabel aux aja. Untuk komennya seperti ini aja, link konsol line aux 0 untuk passwordnya apa, login aja untuk masuknya via login seperti itu ya. Eh, eh, Oke, untuk nge sih kita tadi untuk pembuatan telnet sudah ya. Tadi tadi kita udah login juga, ini untuk si SSL juga udah bisa nih. Kita udah dienkripsi juga kodenya, passwordnya udah kita enkripsi juga, udah diaktifkan kita menggunakan tadi enable secret, sudah. Untuk menggunakan konsol sudah, untuk menggunakan aux ini karena tidak ada ini kita tidak bisa live ya. Oke. Mungkin itu saja sih untuk lab yang security router sekarang untuk via remote-nya ya. Kita line konsol untuk masuk konsolnya, terus kita remote itu ada tingkat SSH, sudah kita praktekkan juga, lab juga. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk para audiens. Oke ya, kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, untuk mempersingkat waktu juga, saya serahkan lagi kepada Bang Al Gifari ya.
Sebelumnya tidak ada pertanyaan ya. Oke, sampai di sini. Berarti sampai di sini untuk semua untuk materi sama labnya sudah jelas ya. Oke. Nah, berarti untuk kelas hari ini berarti untuk kelas hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Nah, oke. Sebelumnya kami dari tim BPN ya minta maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas partisipasi semuanya ya. Sebelumnya saya minta tolong nih untuk on cam semua supaya ini bisa untuk foto bersama ya. Terlebih lagi karena ini itu penutupan ya. Oke. Oke, mohon bantuannya ya. Oke, sebentar ya. Udah. Oke, lanjut. Udah.